Ya kalau buat saya sih dolomit itu wajib mas. Selalu saya berikan ketika saya hendak memasukkan DOD baru. Nah setelah itu ketika nanti dia sortir, nah ini kan kadang dibersihkan lagi mas, itu juga saya taburin lagi. Dolomit itu kan selain dia bisa membantu kayak membunuh atau mencegah kuman itu tadi, dia kan juga bisa sini ternaknya lagi kosong. Kita tanya dulu sama Om ternyata. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mas mau nanya ini kandangnya sampean yang sebelah sini yang dulu pernah saya review ini kosong ini mas. Nah, ini baru habis apa emang sengaja nggak diisi ini mas? Ini diistirahatkan dulu mas. Jadi kurang lebih mungkin nanti sekitar 1 mingguan lah istirahat. Setelah itu baru kita kasih perlakuan sebelum DOD itu masuk gitu. Oh gitu. Jadi memang harus diistirahatkan gitu ya kalau habis ternak bebek pedaging gitu ya. Iya mas, kalau di kandang ini memang selalu saya buat gitu mas. Tujuannya sih buat kayak minimalisir penyakit gitu loh mas. Nah, itu sih. Nah ini ada nggak nih mas persiapan untuk DOD masuk nanti? Apa yang perlu disiapkan sebelum DOD masuk? Jadi nanti sebelum DOD masuk mungkin ini akan dibersihkan dulu semua. Kemudian air-air di talang ini dibersihkan sampai habis. Ini kan belum dibersihkan semua mas. Nanti dibersihkan semua, kotoran diangkat. Selanjutnya nanti akan kita tebar kapur dolomit. Yang tujuannya nanti bisa untuk membunuh kuman lah mas di sekitar kandang itu kan, supaya nanti penyakit-penyakit itu nggak menyerang si DOD. Selanjutnya setelah dolomit kita tebarkan, kita kasih merang mas, sekam padi itu loh. Iya. Nah sekam padi, baru berikutnya kita masukkan DOD itu. Penambahan lampu juga? Iya, nanti kalau setelah DOD itu datang, baru nanti kita kasih lampu. Cuma memang di sini kebetulan langsung saya turunkan ke bawah, tanpa box. Kan ada juga yang ditaruh di box. Nah, itu jauh lebih bagus. Tapi di sini, alhamdulillah kalau dari segi kayak hewan yang biasa makan DOD itu, alhamdulillah kurang mas. Di sini sebetulnya kucing tuh saya ada banyak mas, saya ada 10 kucing sini mas. Kucing ada banyak, terus kemarin tuh baru lahiran 4 dari 10. Nambah, mantap. Tapi alhamdulillah karena makannya cukup, nggak pernah makan DOD. Jadi saya berani taruh di bawah. Berikutnya di sini kan tertutup ya mas ya. Jadi kalau dari suhu ruangan itu juga insya Allah tercukupi. Akhirnya perkembangannya pun juga bisa mendukung gitu. Nah tadi kan sampean nyebutin tentang itu mas, dolomit. Nah sampean sendiri apakah itu jadi istilahnya kalau di bidang makanan itu menu wajib apa gimana itu dolomit itu sendiri? Kan kata sampean tadi bisa membunuh kuman gitu. Ya kalau buat saya sih dolomit itu wajib mas. Selalu saya berikan ketika saya hendak memasukkan DOD baru. Nah setelah itu ketika nanti dia sortir, nah ini kan kadang dibersihkan lagi mas, itu juga saya taburin lagi. Dolomit itu kan selain dia bisa membantu kayak membunuh atau mencegah kuman itu tadi, dia kan juga bisa meminimalisir bau amoniak mas di kandang. Oh gitu ya, bisa menekan gitu ya, iya. Itu hampir nggak ada gitu ya. Selain itu dia itu juga bisa membuat kandang yang dulunya itu apa ya ngecemes loh mas, beca itu cepet garing loh mas. Nah, cepet kering. Nah. Berarti memang benar-benar direkomendasikan gitu mas ya? Iya. Kalau untuk sekam itu sendiri mas, nah sekam itu sendiri harus wajib apa enggak gitu? Kalau sekam saya sarankan di masa DOD itu wajib dikasih mas, karena dia kan masih kecil, ibaratnya kayak cah bayi loh mas.
Kalau saangger-angger digeletak-geletakno ya kepiye to. Jadi kebutuhan suhu DOD itu memang berbeda ketika dia sudah besar. Jadi DOD itu kebutuhan suhunya kurang lebih di angka 32 derajat Celcius. Sedangkan ketika nanti dia sudah besar, suhu yang dibutuhkan itu cuma 27 derajat Celcius. Nah, ini kan ada perbandingan kan. Makanya untuk menjaga supaya suhu itu tetap stabil dan dia ini tetap hangat, nah kita kasih bawahnya kita kasih sekam, kemudian di bagian atas nanti kita kasih lampu. Itu. Oke Mas. Jadi makasih banget nih Mas untuk pemeliharaan DOD udah dikasih tahu caranya, perawatannya, apa yang perlu disiapkan. Nah ini terima kasih ya Mas ya untuk informasinya untuk sedulur. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan Mas Edi. Salam peternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.